Ibu Dewi, Pak Daniel, saya juga mau menyatakan bahwa saya tidak pernah menyesali pernikahan saya. Really? Meskipun saya cerai, saya tidak pernah menyesali. Kenapa, Bu? Karena mereka. Stand by. 3, 2, 1, action. Orang bilang hurt people, hurt others. Orang yang terluka melukai orang lain. Nah, Ibu kan dalam kondisi yang pasti terluka ya. Iya. Nah, siapa yang Ibu lukai pada waktu itu? My ex mungkin ya. Jadi Ibu yang paling jelas sih my setiap ex. kali komunikasi perang terbuka gitu? Oh enggak. Saya enggak pernah perang terbuka. Saya ini tipe orang yang suka diskusi ya. Seneng banget diskusi, seneng membahas. Tapi kan tidak semua orang menerimanya positif ya. Ya. Apalagi mendiskusikan tentang perilaku dari orang tersebut yang menurut saya harus dirubah. Nah itu kebawa tetap gitu. Jadi setiap saya diskusi pasti saya kesentuh nih egonya dia gitu. Saya bilang meskipun saya ngomong dari awal, saya minta maaf, nggak ada niat saya untuk melukai, nggak ada. Tapi it's your responsibility. Ini tanggung jawab. Kita bisa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Bukan cuman saya ngomong nih nggak bukan berarti ingin melukai, nggak ada. Tapi kan akhirnya saya melihat responnya dia terluka gitu. Sampai akhirnya saya bilang, saya berjanji Tuhan saya tidak akan ngomong ini lagi. Dan itu saya lakukan 7 tahun sudah. Saya nggak ngomong lagi mengenai itu. Kelemahan dia. Iya, ya gitu. Nah, tapi itu yang buat saya sih mungkin saya paling melukai my ex daripada orang lain. Nah, anak-anak Ibu lukai nggak? Kan biasanya kalau orang tua cerai nih ya, gara-gara kalian, kamu ini kucing-kucing kecil gitu misalnya. Oh, enggak. Yang buat mama papa repot sekarang. Lihat, aku jadi kayak kamu, kayak gini gara-gara kalian nih gitu. Ibu Dewi, Pak Daniel, saya juga mau menyatakan bahwa saya tidak pernah menyesali pernikahan saya. Really? Meskipun saya cerai, saya tidak pernah menyesali. Kenapa, Bu? Karena mereka. Karena ada 3 anak ini. Mereka itu bukan cuma anak yang lahir dari rahim saya, tapi mereka adalah alarm yang menjaga saya untuk tidak berbuat salah. Merekalah yang membuat saya, Mami, baca Alkitab. Sudah jam 9, Mami masih di jalan. Karena saya, Pak Dani tahu pekerjaan saya ya. Kadang-kadang saya harus pulang agak malam gitu atau kena macet. Alarm saya anak nomor 2 saya yang tunarungu. Anak-anak ini baca Alkitab 5 pasal tiap hari, Pak Daniel, Bu Dewi. Wow. Dan itu saya paksakan. Saya anggap ini adalah pelayanan mereka yang terberat di usia ini. Karena harus membaca 5 pasal yang cukup panjang. Awalnya memang gak mudah. Waktu itu saya bisa, lalu saya terapkan kepada mereka yang masih, Nadia waktu itu masih 11 tahun, yang masih belasan tahun saya paksa. Saya bilang, kenapa gak dikurangi? Enggak, supaya terasa beratnya. Wow. Mereka saya ajar untuk merasakan struggle. Mereka harus punya struggle, gitu. Mereka harus punya fight. Tujuannya? Bisa fight buat Tuhan. Supaya gak gampang menyerah. Jadi kalau ngantuk saya siapin gelas sama air tinggal taruh di matanya. Ngantuk gitu. Mami ngantuk. Mami, saya juga kadang-kadang suka pura-pura ngantuk atau memang saya ngantuk, saya praktekin. Mami ngantuk nih, aduh gitu. Mereka baca Alkitab kalau nunggu ibu udah pulang ya? Yes, karena kami Jadi kalau jam 9 malam belum pulang ngantuk mereka Mami. Mereka gak tidur juga? Iya. Iya, makanya saya bilang mereka alarm buat saya. Wow. Untuk cepat pulang, untuk supaya ketemu dengan mereka gitu. Dan yang paling very keen ya membaca Alkitab itu yang nomor 2, yang kebutuhan khusus, Ezra namanya. Ya, nah biasanya juga kalau orang bilang itu Asian divorce itu ugly, atau orang Indonesia atau orang Asia kalau cerai itu nggak kayak orang bule gitu, bisa joint custody, bisa pergi bareng. Nah, Ibu
pernah nggak sampai misalnya marah-marah sama mantan suami, kemudian jelek-jelekin mantan suami ini depan anak-anak nih. Papa kamu itu misalnya beruang tuh misalnya. Kan? Ya misalnya atau kucing atau anjing atau apa gitu misalnya. Iya. Mungkin tanpa tidak sengaja pernah mungkin pernah ya. Pernah, berarti tapi pernah. bukan ke anak-anak. Oh, okay. Mungkin mereka dengar. Karena kami kan saya kan tidur sama yang bungsu gitu ya. Yeah. Jadi mungkin mereka dengar. Itu saja. Jadi waktu saya meminta, itu tadi diskusi yang menjadi debat gitu loh. Yang jadi panas. Jadi panas. Tapi saya mencoba. Saya nggak mudah Bu Dewi karena orang terluka gitu loh, harus mempertahankan orang ini baik gitu kan. Nggak mudah gitu kan. Sometimes kadang-kadang saya mikir saya munafik nggak sih ya. Tapi saya melihat ke depan. Saya perlu tisu juga ya Bu Dewi. saya melihatnya ke depan ya. Bukan right now gitu ya. Karena apa yang saya lakukan hari ini berdampaknya ke depan. Ya. Ini yang saya pikirkan. Anak-anak tidak bereaksi menjadi anak-anak broken home saja, itu anugerah terbesar buat saya. Itu hadiah yang terindah buat saya di saat saya terpuruk. Melihat anak-anak rajin ke gereja, mendengarkan khotbah yang berat, lalu kemudian mau lagi mendengarkan pulangnya, mendengarkan mamanya menjelaskan kembali. Itu kan gak mudah. Karena ayat 5 pasal itu dibaca, ibu berkewajiban menjabarkan kepada mereka untuk internalisasi mereka. Benar. Wow. Gitu loh. Nah, itu bukan hal yang mudah gitu kan. Jadi saya harus balance gitu dengan apa yang saya ajarkan kepada mereka, lalu saya nge-treat papanya nggak sesuai dengan apa yang saya ajarkan ke mereka. Iya. Itulah yang munafik. Jadi kelihatan munafik nih sama anak-anak. Justru itu yang munafik gitu. Oke, fine. Kalau gitu saya putuskan untuk tidak berhenti untuk membuat komunikasi yang melukai papanya yang didengar sama anak-anak. Karena pasti kedengeran suara saya gitu. Jadi itu yang harus saya cut off. Artinya ada satu perubahan yang harus saya lakukan. Itu naik level buat saya. Saya sudah berdamai sama diri saya untuk dia. Jadi bukan cuma melepaskan pengampunan, tapi membiarkan sudah dia untuk mengerti sendiri bersama dengan Tuhan apa yang menjadi tanggung jawabnya dia. Jadi nggak menuntut lagi. Nggak mau lagi. Karena itu juga akan menjadi hal yang negatif buat saya. Saya nggak akan berkembang dengan Tuhan. Percuma saya ngajarin kamu baca Alkitab 5 pasal, lalu saya menerangkan lagi khotbahnya gembala kita yang luar biasa berat itu. Terus saya nggak balance dengan yang hal kecil ini. Benar. Aduh, ini akhirnya saya bisa melihat ini hal kecil sudah. Nggak perlu lagi dibahas mengenai kelemahan dari your ex gitu. Nggak perlu dibahas. Fokus aja membesarkan anak dalam kebenaran dan mempraktekkan kebenaran juga kepada my ex gitu. Praktekkan aja gitu loh. Dan waktu itu Bu tentunya masih muda ya. Apakah pernah terpikir untuk menikah lagi? Muda. 40-an ya? Ya masih muda ya. Masih muda lah. Masih muda lah. Masih sekarang juga masih muda. Kepikiran untuk menikah lagi, mungkin kalau jujurnya tuh awang-awang ya. Enggak yang confirm saya mau menikah lagi, enggak ya. Tapi kalau ditanya pernah jatuh cinta lagi? Pernah, saya nggak mau bohong. Seperti yang saya ngomong di depan mengenai pergumulan saya pun juga saya akan terbuka bahwa saya pernah jatuh cinta dengan orang lain. Itu saya nggak denial itu. Karena buat saya itu manusiawi ya. Lalu yang menjadi persoalan adalah apakah memutuskan untuk meneruskan lalu membuat pernikahan kedua gitu. Saya tidak bicara Alkitab dulu. Ya, saya nggak bicara bahasa Alkitab. Kalau di dalam keinginan daging, saya ingin sekali punya suami lagi. Saya pengen suami yang ada dalam angan saya sekarang gitu ya. Saya punya ukurannya, standarnya saya punya. Saya pengen ini. Kemudian datang orang-orang yang kira-kira hampir yang kompeten. Iya. hampir memenuhi syarat di angan-angan. Betul. Terms and condition-nya match ini. Iya, betul. Semuanya di ukurannya wah, standarnya oke semua nih. Contrengnya tuh banyak banget gitu ya. Hampir tidak ada yang kosong. Tapi ketika kembali lagi karena saya dan anak-anak saya mempunyai habit bahwa kami harus setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Ya.
Dan nggak cuma doa malam atau bangun mau tidur kita baca Alkitab sekian pasal. Pagi pun kita berdoa, bahkan saya selalu menumpangkan tangan ke anak-anak saya karena tangan saya terbatas untuk menjaga mereka. Yes. Cuma Roh Kudus yang menjaga mereka tiba di sekolah dan tiba di rumah dengan selamat. Karena dia pulang gak ketemu mamanya. Karena mamanya harus kerja. Itu saya mau berkati dengan sungguh-sungguh. Dengan bertaruh, bergantung betul sama Tuhan. Mereka dijaga. Ketika hati itu ada untuk Tuhan. Maka di saat saya mendapatkan pengalaman hidup. Saya diberikan kesempatan untuk jatuh cinta sama orang lain. Maka kedekatan dengan Tuhan itu membuat saya akhirnya datang lagi sama dia. Is it yours or mine? Ini milikmu, kehendakmu Kehendak atau Tuhan saya? apa kehendak Ibu? Maksudnya untuk menikah ulang nih, meneruskan cintanya. Iya, ini. meneruskan. Mungkin belum sampai pernikahannya. Meneruskan perasaan ini. Perasaan cinta ini, yang ya. lagi bersemi ini. Benar. Ya. Jadi lalu di saat itulah saya merasakan bahwa Tuhan sepertinya mengatakan contrengnya banyak, tapi aku nggak di situ. Saya bisa merasakan satu kepekaan bahwa Tuhan nggak ada. Hari itu Tuhan nggak ada. Oke Tuhan. Kan kalau hitung-hitungan dagang rugi saya. Udah standarnya gitu kan. Hitung-hitungan dagang ya susah lagi deh. Harus urus sendiri gitu ya. Tetapi ketika saya flashback ke belakang, di masa-masa sulit itu, saya melihat ada sosok pribadi yang bukan cuma menopang dan memenuhi kebutuhan kami secara jasmani. Semua kebutuhan kami bukan cuma sampai di situ. Tapi eksistensi pribadi ini juga memenuhi kehausan my spiritual life. Di saat saya terpuruk, di saat tidak ada orang. Kamu pernah merasakan tidak ada orang, Glenna. Only me. Wow. Jadi, kalaupun kamu menginginkan seseorang, saya melihat pribadi ini, dia mencukupi dahaga saya. Dia mencukupi semua apa yang saya butuhkan. Meskipun sampai saat ini pun kami masih membutuhkan. Kami harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Masih berjalan. Beda kalau saya menikah lagi, mungkin yang kebutuhan ini mungkin akan terpenuhi. Transferkan ke sana, ya. Dan saya juga tidur nyenyak. Tapi apakah saya tidak tidur nyenyak? Saya tidur nyenyak. Bahkan kalau lagi hujan gitu ya, kami suka berempat tidur gitu. Saya merasakan kehangatan satu pribadi yang tidurlah kalian. Aku ada bersama denganmu. Wow. Gitu. Nah, Amazing. He is Jesus. Your unspeakable peace. Yes. Wow. Jadi benar ya bahwa Yesus juga bisa berfungsi sebagai suami buat Ibu Glenna dan Bapa buat anak-anak Ibu Glenna. Pelindung, provider. Dan bahkan dia mengajari saya karakternya dia sebagai pelindung, sebagai Bapa, itu mendidik saya untuk mentransfer kepada anak-anak. Mau nggak mau saya menjadi Bapa. Jadi ibu juga berfungsi sebagai mama and papa at the same time. Mami and daddy. Yes. Karena saya harus mendidik anak-anak ini apa itu arti tanggung jawab. Wow. Karena bertuhan itu tidak bisa hanya I believe in you God gitu ya. Harus ada tanggung jawab. Respon itu berbentuk tanggung jawab. Tanggung jawab dalam semua hal. Anak saya harus belajar tanggung jawab. Itulah sebabnya saya memberikan waktu sama anak-anak itu untuk banyak ngomong gitu ya. Karena mami nggak punya warisan yang banyak. Mungkin juga mami nggak ada warisan yang bisa mami tinggalkan. Tetapi mami cuma menitipkan kalimat-kalimat ini bahwa bersama dengan Tuhan itu bukan cuma mengharapkan mujizat. Berharap dengan Tuhan itu melakukan tanggung jawabmu sebagai anak Allah gitu. Ya. Ibu kan relatif masih muda ya, apalagi waktu kejadian perceraian itu. Dan ibu kan berada di dunia korporat yang istilahnya kadang juga ada banyak interaksi dengan teman-teman sekantor, atau kemudian juga dengan istilahnya ada hal-hal entertainment. Kemudian ada juga teman-teman yang mungkin dari teman-teman
sekolah dulu. Nah pada waktu ibu mulai menjadi janda hidup tadi itu, kan ada satu label nih. Nah ada orang-orang yang ngomong mungkin nggak, misalnya kalau orang-orang yang udah cerai, istilahnya kan you have nothing to lose. Sedangkan kamu juga punya kebutuhan biologis, seksualitas. Nah, ini gimana nih pemenuhan kebutuhan seksualitas ibu? Maaf nih, mau tanya nih dalam hal ini. Kebutuhan seksualitas ibu kan ada satu kebutuhan yang nggak mungkin bisa didinai. Dan bagaimana yang ibu lakukan pada waktu ibu adalah seorang janda tadi ini, gitu? Iya, saya harus menemukan kata yang baik. Sebenarnya kalau bicara seks, nggak tahu ya, laki-laki perempuan beda ya Bu Debbie. Beda gitu ya, laki-laki perempuan nggak sama gitu. Ya itu tadi ya. Saya nggak bicara dengan orang yang sehat pernikahannya seperti Pak Daniel dengan Ibu Debbie ya. Tapi kalau orang yang bercerai itu luka itu dalam biasanya dan itu mempengaruhi kehidupan seks. I see. Ya. Okay. Kalau saya ya itu sangat mempengaruhi sehingga saya tidak merasakan bahwa itu adalah satu kebutuhan yang harus dipenuhi gitu loh. Jadi 1 tahun lewat saya cuma bilang 1 tahun saya bisa melewatinya, maka Allahku yang sama akan menemaniku di tahun berikutnya. 2 tahun sudah kelewati, maka tahun ketiga pun saya bisa melalui. Dan itu saya perkatakan terus setiap tahun. Ini bisa, ini bisa, ini bisa. Itu termasuk di dalamnya adalah tentang kebutuhan keuangan, kesehatan, termasuk seksualitas ini. Iya, betul. Dan memang kebetulan saya punya traumatik juga mengenai itu. Dia punya trauma yang kita tidak bisa mengerti gitu. Jadi dia sudah tidak mempunyai gairah lagi di bidang jadi itu. Jadi buat saya itu nggak penting. Bukan sesuatu yang urgent, sesuatu yang harus dipenuhin. Tapi mungkin nggak semua single mom atau janda bisa seperti ibu ya. Nah, kalau misalkan dalam kasus mereka yang gairahnya masih membara, itu nasihat apa yang bisa ibu berikan kepada mereka supaya nggak kemudian jatuh ke pelukan pria-pria yang salah kan gampang, gitu kan? Maksudnya istilahnya biasanya nih ya, ini dalam observasi saya nih ya, perceraian terjadi ada satu masa denial. Nah, ada apalagi orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Even then orang-orang yang dekat dengan Tuhan, saya kalau melihat mereka, ya udah deh, saya udah cacat anyway, udah terlabel nggak baik, laki-laki nggak baik, wanita nggak baik, ya udah deh, saya akan mencoba untuk membalas misalnya laki gua atau mantan gua kayak gini, ya udah, gua juga lakukan hal yang sama, berhubungan seksualitas dengan siapa aja yang bisa saya coba, ya kan, dan kemudian akhirnya rebound, kemudian sampai istilahnya dari pelukan yang satu kepindah ke pelukan yang lain dan seterusnya jadi satu adventure gitu dan keterusan. Ya, oke. Gak mudah saya mengatakan ini karena setiap perempuan berbeda-beda kebutuhannya ya. Saya cuma mengatakan seperti ini. Bercerai itu salah. Bercerai itu salah. Saya mengakui di hadapan Tuhan bersalah. Tapi cukuplah salah di situ saja. Karena bercerai menjadi orang yang salah, Tuhan tidak menghentikan kita untuk memiliki kesempatan hidup yang berkualitas di mata Tuhan. Bercerai tidak membuat kita kehilangan kualitas hidup di hadapan Tuhan. Yes. Kenapa? Karena saya percaya, karena saya mengalaminya. Karena saya percaya bahwa setiap pernikahan itu, ketika kita bercerai, itu saya bilang tadi, dia tidak membuat saya jatuh, tapi dia gendong saya. Nah, meresponi gendongnya ini yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang bercerai. Yang tadi itu saya sebutkan tadi itu. Okay. Dia nggak merasakan itu. Nah, bagaimana untuk bisa merasakan? Kembali lagi, berapa lama waktumu 24 jam kau berikan buat Tuhan? Jadi ketika saya bersalah pun saya mau belajar seperti Daud. Daud ketika kehilangan anaknya dari Batsheba, disitulah dia terpuruk, tapi tidak membuat dia berhenti untuk menjadi sahabatnya Allah. Justru ini momen yang penting, ini momen di mana kita menunjukkan kualitas kita di mata Tuhan, bahwa kita bisa menjadi seperti pribadi yang diinginkan oleh Tuhan. Alright.
Itu yang saya pelajari. Nah, bagaimana menghilangkan kedagingannya? Seperti saya bilang tadi, hari ini saya bisa. Saya juga bisa untuk hari yang lain. Alkitab itu bukan cuma pajangan atau dibaca pada waktu ke gereja atau pada waktu 5 pasal. Tapi saya menjadikan Alkitab itu pasangan hidup saya. Gak mudah. Bentuknya tulisan, bagaimana mungkin? Tulisan orang lagi. Oh, hasratnya beda, ini tulisannya apa? Hasrat saya beda. Tapi ketika membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, kita bukan cuma membayangkan ya, tapi ada satu sosok pribadi yang begitu setia, yang bilang, kamu bisa melewatinya bersama dengan aku. Wow. Dan saya cuma menyarankan kepada orang-orang yang bercerai, terutama yang janda, yang perempuan ya, yang laki-laki biar Pak Sudanil saja ya. Saya nggak mau menggurui, takut nanti ada yang tersinggung. Tapi saya mau mengatakan gini, ini sama waktu saya berdiskusi dengan teman saya yang LGBT. Saya bilang, kamu sama saya bedanya apa? LGBT dengan janda cerai bedanya apa? Wow, that's good. Apa bedanya? You and me sama. Kita punya hasrat, kita jatuh cinta. Kamu jatuh cintanya dengan sejenismu, saya jatuh cinta dengan pria ini. Ya. Tetapi ketika saya jatuh cinta, LGBT biasanya konotasinya sudah berhubungan seks. Yeah. Ya, harus dengan hubungan seks, dengan gaya mereka. Ya. Lalu nggak ada tuh yang namanya LGBT pacaran cuman sebagai pegangan tangan, nggak ada. Ya bukan anak kecil lah. Exactly. Ya. Kalau orang anak muda kan bisa cuma pegangan tangan saja sampai pernikahan. Demikian juga dengan janda hidup. Karena mereka pernah merasakan sex life. Ya. Apa beda kamu sama saya? Tidak ada bedanya. Tetapi Allah bilang, apa yang menjadi pergumulanmu adalah kamu jalani, saya jalani. Saya punya kesempatan untuk melakukan zina. Kamu pun juga punya kesempatan untuk melakukan zina. Sama-sama nih. Sama-sama. Yeah. Tetapi Allah mau melihat kualitas hidup kita. Allah mau melihat kualitas hidup kita di mata Dia. Ketika saya mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan ini, lalu saya tolak. Tidak. Itulah yang disebut dengan kita bisa melepaskan diri dari namanya dosa. Ini adalah rancangannya Allah. Ini yang dimauin, seperti waktu Adam dan Hawa. Allah itu kepengennya begini gitu. Bukan masuk di situ. Sama dengan kamu. Kamu punya hasad dengan laki-laki ini. Itu urusan kamu dengan orang itu. Tapi urusan dengan Tuhan adalah stop di sini. Cukup dengan hatimu saja, perasaanmu. Tapi nggak ada action seksnya. Jangan diteruskan hubungan seksnya. Cukup ngerem. Sama seperti saya kan, seperti saya bilang tadi. Saya jatuh cinta. Nggak ada bedanya kita. Porsinya sama. Tapi menahan diri demi mendapatkan perkenanan Allah. Itu lebih daripada seks yang cuma 3 menit. Wow. You just 3 minutes, 5 minutes, selesai. After that, air mata Tuhan bercucuran. Tapi ketika 3 menit itu kamu lupakan, tapi kamu berani menahan diri kamu untuk tidak meneruskan 3 menit itu, maka kamu melihat surga bersorak-sorak. Wow. So it's part of denying yourself and Picking up your cross. picking up your cross. Yes. Menyangkali diri dan memikul Memikul salib. Dan saya nggak mau dibilang memikul salib. Kalau memikul salib bicara penderitaan. Kekristenan selalu dibilang dengan penderitaan. Tetapi ketika kita mengerti kehidupan bersama dengan Tuhan, itu bukan penderitaan. That's amazing. That's a grace. Makanya Paulus berkata, count it joyful. Joyful. Yes. Yeah. Yes. I see. Now it making sense. Iya. Ya. Wow. Jadi Ibu tidak melihatnya sebagai penderitaan, tapi bukan. sukacita untuk bisa melakukan Yes. itu bagi Tuhan. Karena kalau gitu menjadi suatu penderitaan, ibu akan cari jalan keluar sampai akhirnya, dan iblis akan terus mendakwa, Pasti. dan kemudian pasti Terus. akan kalah gitu ya. Aduh, kalau saya mau ngikuti dakwaan, saya sudah istilahnya udah terpanting-panting dari beberapa tahun yang lalu. Saya nggak akan berdiri dan nggak akan bicara seperti ini. Wow. Gitu, saya nggak. Tuhan Yesus itu, wow, it's amazing. I see. Terima kasih ya Ibu Glena. Ya. Nah, sekarang nextnya, tentunya hidup ibu kan istilahnya ongoing. Anak-anak juga besar kan. Sekarang udah mulai besar, udah ada yang kuliah gitu ya.
harapan Ibu ke depan apa? Atau next plan-nya apa buat Ibu? Wah, banyak. Karena karena yang utama adalah saya kepengen mereka mempunyai pengenalan akan Tuhan yang benar. Karena saya tahu banget apapun yang mereka alami kelak di masa tua mereka, di saat saya tidak ada. Ketika mereka mengenal Tuhan dengan benar, maka mereka bisa mengambil keputusan yang benar di mata Tuhan dan mereka akan aman di dalam Tuhan. Itu dulu. Itu yang selalu saya bilang sama anak-anak, Mama gak punya warisan, yang Mama punya warisan adalah cuma satu, pengenalan akan Tuhan yang benar. Karena itu yang menuntunmu bukan cuma diberkati saat jasmani, tapi engkau membuat surga bersorak-sorai. Dan ketika kau pulang, Tuhan bilang, aku mengenalmu. Gitu. Yang kedua adalah saya ingin mereka belajar dari kesalahan kami. Kesalahan saya dan papanya ini adalah satu tolak ukur yang harus dihindari. Makanya saya mengajarkan mereka itu sesuatu yang salah di saya kasih tahu perbaikannya menjadi pengajaran buat mereka. Contohnya, jangan jadi orang yang suka hearing, tapi the good listening. Listening itu ada empathy, ada perhatian dan mau bekerja sama. Itu listening, gitu loh. Kita butuh itu, dan itu nggak cuma diberikan pada pasangan hidup, tapi kepada setiap orang yang membutuhkan untuk kita dengar dengan hati, gitu. Itu yang saya bilang. Studi yang baik, Mama apapun Mama akan kerjakan di dalam Tuhan. Mama akan lakukan untuk studi kalian, dan yang besar kebetulan udah mau lulus tahun depan, sudah skripsi, lagi magang di perusahaan saya juga, di tempat saya kerja, dan anaknya cukup memiliki leadership yang saya nggak sangka. Biasanya kan anak-anak seperti itu kan, seperti anak minder. Bahkan anak saya speak up gitu 5 pasal sehari. Karena firman Tuhan bekerja dalam kehidupan dia. Metodenya saya membuktikan sendiri bagaimana firman Tuhan itu benar-benar menjadi bukan cuma pedang dan gada untuk membuat mereka kuat, tapi Tuhan hidup di dalam mereka, gitu. Amin. Itu mengalami Tuhan, mereka mengalami itu yang paling penting sih buat saya. Oke. Beberapa pertanyaan penutup nih, secara singkat aja. Makanan kesukaan Ibu apa? Makanan kesukaan saya. Tapi saya mau ngomong satu hal sebelum makanan. Kalau soal makanan, nanti saya banyak soalnya. Saya semua pemakan kecuali B2 ya. Saya belum bisa makan itu. Oh really? Saya bisa makan. Satu hal yang membuat saya bangun ya untuk Tuhan itu adalah saya ngambil keputusan di tahun 2018 sekolah Alkitab. That's good. Iya, saya ambil di salah satu STT di Jakarta. Saya ambil teologi kontekstual waktu itu terkait dengan agama alam yang ada di NTT dari suku Boti, namanya Halaika, agama Halaika. Very interesting. Saya kesana backpacker gitu ya, dan ketemu dengan rajanya dan ngobrol banyak dan mendapatkan tesis yang buat saya it's amazing. Dan ini juga menjadi omongan juga, orang Corea ngapain sekolah teologi, apa yang mau dikotbahin gitu. Ada, bukan tidak ada gitu. Ke kiri salah, ke kanan salah, sekolah Alkitab salah. Apalagi nggak sekolah Alkitab, apalagi kalau pulang malam juga salah kan ya. Jam 10 malam belum pulang, ini ngapain perempuan ini? Jam 10 belum pulang ini. Single salah, married ulang salah, kagak ada yang benar. Gak ada benar ya. Kemudian. Tapi karena bangkitnya, karena Tuhan menguatkan saya setiap hari gitu ya, mendongkrak semua kesalahan-kesalahan saya, dosa-dosa saya, keluncasan ya, kemelesetan saya dalam dengan Tuhan. Sampai Tuhan bilang, ayo sekolah, belajar mengenai aku gitu. Dan ketika belajar lagi, saya memberikan contoh pada anak saya. Yang pertama adalah umur 50 tahun pas saya di wisuda tahun lalu, saya bilang umur 50 tahun enggak menjadi halangan untuk menjadi sarjana. Kamu pun bisa. Yang kedua adalah yang Mama ambil ini kebetulan memang sekolah teologi. Mama cuma mau bilang bahwa bersama dengan Yesus tidak ada yang mustahil. Haleluya. S2 nih berarti ya. Umur 50 tahun. Amazing. Congratulations. Ya. Kembali kepada makanan. Makanan kesukaan Ibu apa? Apa ya? Saya makanan Jepang suka. Makanan Jepang. Iya, makanan Jepang suka. Kalau teh sama kopi milih mana?
Air putih kali ya. Tas dong, aku juga peminum air putih. Air putih. Ini pesen karena ditawarin aja tadi. Terus tiba-tiba jadi kepengen. Ibu Debbie yang nawarin. Saya boleh minum sedikit. Silakan. Bu. Kalau misalnya ada pilihan nih, Ibu kalau misalnya mau berlibur luar negeri atau dalam negeri? Dua-duanya. Suka berlibur berarti. Iya. Oh, saya suka banget. Iya. Saya suka banget. Mungkin kesempatan pertama saya mau mencoba keliling Indonesia. Tapi kalaupun saya punya kesempatan keliling Indonesia, saya nggak mau cuman buat jalan-jalan. Kalau bisa saya ada kesempatan untuk khotbah di orang-orang kecil, saya mau khotbah. Atau ketemu dengan, saya pasti akan bawa kamera, saya mau coba lihat kehidupan di sana, apa yang bisa saya pelajari. Sambil bikin program. Iya. Kayak gitu ya. Sudah beberapa kali saya keluar kota, sampai ke Timor Leste waktu itu. Untuk meliput beberapa kegiatan dari Katolik. Sampai pernah di Kalimantan Selatan tidur di hutan. Jadi kayu, rumah panggung gitu. Terus saya disediakan kamar sendiri. Begitu saya lihat kamarnya, oke, fine, ini kayaknya nggak nyaman, ini bisa orang ngintip dan lain sebagainya. Oke, saya ke ruang tamu di mana kru saya, laki-laki semua, anak-anak muda gitu ya, umur-umur 20-30. Geseran kamu. Kenapa, Bu? Saya mau tidur di sini sama kalian. Dan akhirnya saya tidur. Lebih aman ya? Lebih aman saya sama kalian. Oh gitu, Bu? Iya gitu. Dan itu di hutan. Wow. Di hutan. Terus tidur begitu sendok air, mandi gitu ya, sendok air. Ini kenapa banyak jentik-jentik gini? Gitu ya. Oh mungkin baknya kotor, jadi saya buka keran saja, tampung mau siram gitu. Begitu saya buka keran, sama saja, ya sudahlah, hajar. Iya. Saya suka itu di pedalaman dan itu tidak menghalangi saya untuk bisa ke tempat-tempat seperti itu. Karena dari tempat itulah saya bertemu dengan Tuhan. Wow. Ya, ayat favorit sebagai penutup, ayat favorit firman Tuhan yang Ibu punya, yang selalu menguatkan Ibu ketika Ibu rasa lemah. Ayat 34. Apa bunyinya? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Ini satu, that's amazing. Menjadikan kehendak Bapa sebagai makanan kita. Saya ditanya makanan tadi, semua makanan saya suka. Mau bakso, mau empek-empek, mau apa, semua saya suka. Makanan Jepang, western, apapun saya suka. Saya pemakan segala. Kecuali yang itu tadi ya. Saya belum ketelan itu B2-nya. Saya suka makanan, lalu saya masukkan kalau empek-empek itu adalah kehendak Bapa. Di mana saya melakukan itu menjadi makanan saya gitu. Jadi ini saya baru nangis ini. Kehendak Bapa itu yang kadang menurut orang merupakan hukuman atau peringatan, perintah, kewajiban yang tidak enak sekali. Tapi ketika dalam keadaan terpuruk, lalu melihat kehendak-kehendak itu seperti mutiara. Mutiara yang bisa membuat kita bukan cuman bertemu dengan Tuhan, tapi dia ada di dalam kita. Makanan itu broma ya, di dalam terjemahan bahasa Yunani-nya broma. Itu benar-benar makanan artinya. Bukan kiasan Tuhan Yesus bilang. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa gitu. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan ini bukan cuma dimakan. Menjadi makanan, menjadi nutrisi dalam tubuh kita. Tetapi memampukan kita untuk melakukan pekerjaan dia. Yes. That's amazing gitu. Saya seorang yang berdosa. Saya orang yang tidak berharga di mata dunia ini, saya tidak berharga. Tetapi ketika membaca ini, saya dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa menjadi makanan saya. Dan saya bisa bersama-sama dengan dia menyelesaikan pekerjaannya di part di mana saya berada sekarang. Itulah, apapun yang bisa saya lakukan ya. Ibu Glenna, engkau berharga di mata Tuhan. Ya. Thank you. Ya tentunya ada satu ayat firman Tuhan yang Ibu perlu tahu nih, di Roma 8 ayat 1. Ya. Itu ayat yang terkenal banget kan. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amen. There is now no more condemnation Amen. for those who live in Christ Jesus. Amin. Yeah. Nah,
banyak hal yang kita omongkan hari ini Iya. ya. Nah, untuk wrap up aja, tadi Ibu berkata nih, kalau tadi kita tahu yang pertama, perceraian itu nggak mudah. Ya. So kalian kalau mau cerai, pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Nonton ulang episode ini, Ya. karena kehidupan setelah perceraian tidak seindah seperti yang mungkin diproyeksikan oleh Hollywood. Hollywood. Ya, atau banyak orang yang kelihatannya at last, finally gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau mau cerai berarti harus siap dengan semua konsekuensi yang ada. Yes, betul. Omongan orang, Yes. ya, Dan itu berjalannya terus menerus. Ya, Ya. dan itu seperti snowball ya, semakin Yes, lama semakin besar semakin gitu besar, ya. Semakin ya. liar omongan orang. Betul. Ya. Apapun yang dilakukan bisa salah Iya, gitu. betul. Nah, kemudian yang ketiga tentunya menjadi orang yang divorce itu kadang-kadang seperti yang tadi kami bilang nggak bisa dihindari. Ada keputusan-keputusan salah yang mungkin pernah diambil dalam kehidupan sehingga sekarang ada orang-orang yang sudah bercerai. Nah, namun keputusan untuk bercerai itu harus diambil sebagai bentuk tanggung jawab bahwa ini bukan untuk kehidupan seks bebas nih. Betul. Ya. Betul. Ya, ini jelas nih. Sangat. Jadi betul. harus convert pikiran bahwa dari double menjadi single. Ya. Nah, harus belajar untuk menghidupi kesinggelannya nih yang saya terima nih. Iya. Nah, kalau tadi ditanyakan kalau dari segi laki-laki, ya saya rasa struktur anatomi tubuh manusia pasti beda laki-laki dengan perempuan. Iya. Laki-laki mempunyai sex drive yang jauh lebih tinggi, nggak bisa dipungkiri. Nanti ya. aja kita undang narasumber yang laki-laki. Ya, namun I think ini perlu untuk singleness ini. Jadi even yang laki-laki perlu untuk convert pikirannya untuk menghidupi bahwa now I'm single bukan berarti untuk seks bebas, tetapi Ya. untuk menghidupi kehendak Tuhan nih. Apa? Betul, Ya, betul. jadi maksudnya kalau dipikir nggak bisa, pasti nggak bisa. Nggak ada orang yang sanggup, nggak ada orang yang mampu. Tetapi Iya. kalau misalnya dengan dasar firman Tuhan, pasti bisa nih. Nah, Bersama kemudian- dengan Tuhan. Yes, bersama dengan Tuhan nggak ada yang mustahil. Iya. Nah, kemudian yang keempat ya, mesti melihat ada purpose of life-nya ya. Kalau Iya. ibu adalah anak-anak, nah kalau kamu di luar sana, kamu harus cari nih purpose of Betul. life kamu apa nih? Demi anak-anak kah, ya kan? Atau Betul. membangun satu organisasi, mungkin atau perusahaan yang profiteering atau non-profit. Iya. Do it all for the glory of Jesus. Yes. Gitu. Bu Glena, terima Ya, kasih banyak. terima kasih. Kami Hari sangat ini diberkati. kami belajar Amazing. Sama-sama Bu banget. Debbie, Pak Amazing Daniel, Tuhan journey. berkati. Sangat Thank you. diberkati. Kesaksian Ya, Bu Glena. Thank you. Ya. Dan aku juga mau mengambil momen ini untuk bilang terima kasih kepada mama aku yang sudah berjuang. Dia juga pernah mengalami menjadi single mother. Yes. Buat Ya. anak-anaknya, thank you Mom. Aku bisa menjadi aku hari ini karena perjuangan yang pernah Mama lakukan dalam hidup kami. Yes. Dan aku juga mau memberi encouragement kepada para single mother lainnya di luar sana atau single father, ya. You're doing a great job, oke? Yes. Yes. Apa yang sudah terjadi memang kita tidak bisa merubahnya, tapi percayalah bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Melalui semuanya ini, bahkan keluar dari persoalan kita menjadi lebih daripada pemenang, Yes. seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Haleluya. Memang betul bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun musim kehidupan kamu di luar sana, apakah kamu sedang dalam pernikahan, jaga baik-baik. Yes. Karena pernikahan bukan kuburan cinta dan tidak seharusnya menjadi kuburan cinta. Dan kalau kamu memang hari ini sudah terlanjur masuk dalam dunia perceraian, kamu harus hidup dengan bertanggung jawab. Ada anak-anak yang lagi melihat kamu dan kamu adalah masa depan buat anak-anak itu. Kamu adalah teladan bagi anak-anak kamu. Kalau kamu diberkati dengan episode ini, jangan lupa juga untuk tuliskan komentar atas apa yang kamu saksikan dan juga bagikan link ini kepada teman-teman kamu di WA Group sehingga lebih banyak orang diberkati. Buat anak-anak yang berada dalam keluarga yang bercerai, jangan pernah berpikir untuk menyerah atau bunuh diri. Jangan dengarkan Yes. intimidasi daripada iblis. Betul. Apa yang terjadi pada orang tuamu tidak harus terjadi pada dirimu. Yes. Karena di dalam Tuhan dia sanggup untuk merubah keadaan hidupmu. Masa lalumu tidak harus menjadi masa depanmu. Masa depanmu gilang gemilang, cemerlang bersama dengan Tuhan. Kamu lebih daripada pemenang. Yes. Love Revolution, Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia.
Bahkan saudara-saudara suami saya juga kadang ikut menjelek-jelekan saya. Nah, kita perlu tahu dulu bahwa yang namanya perasaan kita, perasaan manusia itu subjektif sekali. Dengar ada orang ngomong sedikit yang belum tentu orang itu ngomongin kita. Kita udah jadi baper bawa perasaan. Menghadapi keluarga besar itu memang bisa pelik gitu. Betul. Ya, karena orangnya itu kan beragam-ragam. Ya. Menghadapi mertua sepasang aja udah rumit, apalagi ini ditambah ipar-ipar gitu kan ini ya. curcol nih maksudnya. Enggak, maksudnya